Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayolah ikhwah azani wa azakullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya di pagi ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa selalu berusaha, berupaya mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, mentaati Allah Ta'ala dengan berbagai macam amalan-amalan yang saleh. Oleh karena itu patut bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ayolah ikhwah azani wa azakullah, pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan kembali membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis yang sebelumnya masih belum selesai kita sampaikan, yaitu di dalam hadis yang sangat panjang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yang diriwayatkan dari Rabbnya, itu hadis qudsi, di mana di dalam hadis yang panjang ini yang sudah kita baca itu ada sebagian di bagian awal yang temanya tentang masalah kedzaliman dan masalah hidayah. Untuk mempersingkat waktu kita akan bacakan lanjutan dari hadis ini berikut penjelasan yang ada. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, semua di antara kalian itu ja'i, lapar. Ini pada asalnya yaitu memiliki rasa lapar, dan kalau tidak makan ya tetap lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan padanya. Fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, akan aku beri makan kepada kalian. Perhatikan para jamaah ya ikhwah azani wa azakumullah. Ini ada tiga kalimat yang mirip dengan ini. Yang pertama masalah makan. Kemudian yang kedua berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin, wahai hambaku, kullukum, di antara kalian atau semua di antara kalian, arin, pada asalnya adalah arin, tidak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali aku berikan pakaian padanya. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kemudian yang ketiga masalah yaitu maghfirah, ampunan. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan, dosa di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akan ampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Di sini para jamaah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimanakah asal muasalnya kita. Yaitu pertama, ja'i, kita ini orang yang
pada asalnya lapar kecuali diberi makan oleh Allah. Kemudian kita ini arin, tidak berpakaian, telanjang kecuali dipakaian oleh Allah Ta'ala. Kita melakukan dosa kecuali Allah nanti akan mengampuninya. Maka setelah Allah menetapkan tentang asal muasal kita, asal muasal manusia, kalau kita runtut dari Nabi Adam, maka kemudian Allah mengatakan ada orang-orang yang dia itu sudah Allah berikan nikmat berupa makan, berupa pakaian, berupa ampunan. Maka itulah orang-orang yang dikecualikan. Kalau tidak diberikan makan oleh Allah, tidak diberi pakaian oleh Allah Ta'ala, tidak diberi ampunan, ya sudah kembali ke asalnya, lapar, tidak berpakaian, lagi banyak dosa. Setelah Allah menyampaikan tentang kondisi manusia, kemudian dikecualikan yang tidak, Allah memerintahkan fastat'imuni, mintalah makan kalian kepadaku, mintalah kalian pakaian kepadaku, mintalah ampun kepadaku. Ini seakan-akan kalau dalam bahasa kita para jemaah, seakan-akan Allah butuh, Allah memerlukan kita, padahal ini tidak nanti di penjelasannya. Karena ini adalah wasilah, adalah sarana agar berikutnya terjadi. Ud'imkum, aku beri makan kalian, aksukum, beri pakaian kalian, aufir lakum, aku ampuni kalian. Ya, harus ada wasilahnya, harus ada sarananya. Tidak bisa kita tinggal diam. Untuk bisa mendapatkan makanan, maka kita harus minta kepada Allah. Kalau minta kepada Allah berarti disertai dengan apa? Upaya, usaha, ikhtiar. Kita ingin diberi pakaian, Allah, ya usaha, upaya, minta pada Allah, kemudian berupaya. Ingin mendapatkan ampunan, ya berusaha, berupaya pula, melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Maka bagian ini dulu para jemaah yang kita tambahi penjelasannya, bahwasanya dari dua yang pertama, masalah makanan dan masalah pakaian, kita tahu ini semua dalam merupakan di antara rizki dari rizki-rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizqun min arzakillah, di antara salah satu rizki di antara rizkinya Allah. Masalah pakaian dan masalah makanan. Dan makanan khususnya ini diberikan kepada siapa saja, tidak hanya manusia, bahkan seluruh makhluk yang butuhkan makan diberi makan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, di sana Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya rizkinya dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat di sini dabbah, ya, dabbah pada asalnya yaitu makhluk yang ada berada di permukaan bumi ini, manusia termasuk, hewan, binatang-binatang semuanya. Maka dikatakan di sini tidak ada di antara makhluk yang bernyawa yang di atas bumi ini yang mereka bergerak, mereka hidup, melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Ini perlu bagi kita untuk beriman kepada rububiyatullah, iman kita kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit mengingatkan bahwasanya namanya tauhid itu ada 3 macam, atau iman ada 3 macam. Pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dengan pembahasan singkatnya yaitu ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Kita menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya. Perbuatannya siapa? Allah. Kita menunggalkan Allah dengan perbuatannya Allah. Artinya kita harus meyakini bahwasanya apa yang dilakukan Allah itu hanya Allah saja yang melakukannya, yang mampu melakukannya. Makhluk tidak bisa. Pada asalnya demikian. Seperti diantaranya adalah rizki. Maka Allah dikatakan Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki. Maka rizki apapun yang kita dapatkan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau seorang memiliki keimanan yang benar, maka tidak ada di antara mereka yang memiliki sifat ego, memiliki sifat sombong ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia usahakan. Atau sebaliknya, tidak ada orang yang stres, orang yang putus asa ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, karena iman yang dia miliki. Ketika dia berusaha, berupaya, kemudian mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, bahkan rezekinya itu sesuai dengan apa yang dia planningkan, yang dia rencanakan. Saya kalau melakukan ini nanti akan berkembang dalam waktu 2-3 bulan demikian, setahun demikian. Ya, ternyata memang yang diplanningkan pas, ya, nggak kurang nggak lebih, misalkan demikian. Maka ini ujian bagi orang ini, ya, ujian bagi orang ini. Seakan-akan apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan itu memang betul-betul sesuai dengan pola pikirnya, rencananya, dan yang lainnya. Nah, kalau orang yang demikian, kemudian dia diberi lebih dari rencananya, ya. Kalau dia tidak memiliki iman, dia akan sombong. Planning saya seperti ini, katakanlah targetnya 60%, ternyata bisa 90%. Wah, ini karena memang berarti saya punya kemampuan lebih ini, ya, targetnya harus ditingkatkan lagi, ya. Dia lupa bahwasanya memberikan kelebihan ini adalah Allah Ta'ala, dari 80 menjadi 90, misalkan demikian. Nah, ini orang-orang yang diuji dengan keberhasilan, diuji dengan kesuksesan. Kalau seorang tidak memiliki keimanan terhadap rububiyatullah, bahwasanya Allah yang memberi rezeki, dia akan sombong. Dia akan menjadi orang yang sombong. Ada misalkan orang bertanya, gimana caranya? Gampang itu, datang ke saya nanti akan sukses, ya. Jadi dia memiliki seakan-akan sukses begitu, seakan-akan yang membuat sukses adalah dirinya. Ini adalah sudah dia gagal, ya, di dalam keimanan masalah rezekinya Allah. Sebaliknya orang yang gagal, para jamaah, ya, orang yang gagal, artinya dia ketika berusaha itu sudah direncanakan demikian, bahkan tidak sendiri, mungkin 2-3 orang yang ahli-ahli misalkan, semua sudah disiapkan, modal sudah mencukupi dan yang lainnya. Qadarullah ternyata hasilnya yang ditargetkan berhasil 50% saja tidak sampai, hanya 10% misalkan, hanya 10%. Dia tidak bisa menerima, seharusnya minimal 30%, kok 10%, ya, nggak bisa menerima. Akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain, ini karena kamu, ya. Dia lupa bahwasanya itu yang menentukan Allah Ta'ala. Maka kegagalan ini pun ketika rezeki tidak sesuai dengan diinginkan, itu memang Allah memberikan rezeki segitu. Dan ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, kesuksesan, memberikan rezeki yang sedikit, kegagalan, semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Maka ini baru yang namanya tauhid rububiyah, yaitu menunggalkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya Allah saja. Jadi yang kita tunggalkan Allah Ta'ala, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki keimanan yang benar ini, maka tidak ada istilahnya dua hal yang ekstrim tadi. Tidak ada kesombongan, juga tidak ada putus asa. Kita akan di tengah-tengah. Kalau kita memiliki kelebihan rizki atau sesuai dengan keinginan kita, walhamdulillah, Allah menentukan rezeki seperti yang kita inginkan. Kalau misalkan lebih, walhamdulillah, Allah memberi kelebihan dengan yang kita inginkan. Kalau misalkan kurang, alhamdulillah, Allah menguji kita untuk lebih bisa introspeksi diri. Kenapa kok tidak berhasil? Kita meyakini semuanya adalah dari Allah Ta'ala, dan itu yang terbaik. Itu yang terbaik bagi kita. Nah, ini harus kita tumbuhkan pada diri kita, para jamaah, tentang keimanan rububiyah ini. Dan padahal iman rububiyah itu bukanlah standar seorang muslim yang sejati. Standar orang muslim adalah tauhid uluhiyah, peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna tauhid uluhiyah adalah ifradullah Ta'ala bi af'alil ibad, menunggalkan Allah Ta'ala dengan perbuatan hambanya.
Kalau tauhid rububiyah sudah dimiliki, itu sudah menjadi konsekuensi logis bahasa kita. Seorang itu kemudian beribadah kepada Allah Ta'ala, karena dia sudah yakin bahwasanya yang memberi rezeki dia adalah Allah Ta'ala, yang memberikan makan dia adalah Allah Ta'ala, yang menghidupkan dia Allah Ta'ala, yang memberikan kesembuhan pada dia adalah Allah Ta'ala. Maka sudah konsekuensi logisnya beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan ini intinya keimanan. Intinya tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kalau seorang bisa mewujudkan tauhid uluhiyah, dia akan memuji-muji Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Maka kembali kepada sini masalah rezeki para jamaah. Ini mengingatkan terkait dengan rezeki ini penting sekali bagi kita, karena orang-orang yang mereka itu khususnya yang tidak kuat menghadapi perjalanan hidupnya, tantangan hidupnya, ujian hidupnya, itu rata-rata sudah nggak usah cari yang lain, keimanannya. Masalah keimanannya. Orang kalau keimanannya bagus, keimanannya itu dia benar, dia akan menghadapi hidup ini sesuai dengan keinginannya Allah Ta'ala. Artinya ketika dia itu mendapatkan kesenangan, dia banyak bersyukur. Kalau mendapatkan ujian, dia bersabar. Kuncinya kan hanya itu. Ya, seorang mukmin itu ketika mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kuncinya hanya itu. Tinggal bagaimanakah kita memadukan dua ini dalam kehidupan kita. Kapan kita melihat nikmat-nikmatnya Allah, dan kapan kita sadar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian di dalam masalah rezeki ini juga, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82, di sini diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim berhujjah, ya, berargumen bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa apa saja yang disekutukannya atau menjadi sekutunya adalah batil. Ini dihubungkan juga dengan masalah rezeki, di mana beliau mengatakan kepada kaumnya yang dituangkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 75 sampai 82, Allah berfirman, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Dan dia mengatakan, Nabi Ibrahim, Allah menceritakan bagaimanakah Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim mengatakan, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu memperhatikan, wahai kaumku, apa yang kamu sembah? Wahai kaumku, tahukah kamu apa yang kamu sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan juga aba kalian, nenek moyang kalian yang terdahulu. Tahukah apa yang kamu sembah itu? Fa innahum aduwwul li. Maka ketahuilah, sesungguhnya mereka yang kamu sembah itu adalah merupakan aduwwun li, adalah musuhku. Ya, musuhnya Allah Ta'ala juga. Illa rabbal alamin, kecuali rabbul alamin. Menunjukkan bahwasanya disembah oleh nenek moyangnya bukan Allah SWT, tapi yang mereka jadikan ibadah adalah selain Allah. Kemudian diceritakan oleh beliau Ibrahim, siapa Rabbul Alamin di sini? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku dan Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan dia jugalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan makan kepadaku dan juga memberi minum kepadaku. Ini disandarkan kepada Allah, memberi makan, memberi minum, disandarkan kepada Allah Ta'ala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Dan kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah Ta'ala yang mewafatkanku, mematikanku, kemudian nanti akan menghidupkan. Jadi disebutkan di sini yang bagian terakhir tadi, dialah Allah yang mematikanku nanti, kemudian Allah yang akan menghidupkan. Jadi setelah mati ada kehidupan lagi. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin.
Dan dialah Allah Ta'ala yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan, menyeru kepada kaumnya yang terkait dengan yaitu kebiasaan manusia secara umum. Maka ditekankan di sini ada yaitu 4. Yang pertama, Allah khalaqani fa huwa yahdin. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberi petunjuk. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang benar, mengetahui yang hak, itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata kita pinter, kita belajar, kemudian kita tekun dan yang lainnya. Itu sebenarnya adalah wasilah. Itu sebenarnya adalah sarana dan harus ditempuh juga. Tapi mendapatkan hidayah tidaknya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang yang mereka itu cerdas, mereka itu pinter, ya, sekolahnya tinggi, ya, sampai S3 misalkan, sampai profesor misalkan, tapi qadarullah ternyata tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak begitu. Maka Allah yang menciptakan kita semuanya dan Allah yang beri petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Yang kedua adalah Allah yang memberi makan dan memberi minum pada kita. Ini masalah rezeki. Kemudian wa idza maritu fa huwa yashfin. Ini juga ujian. Dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, urusan ini biasanya orang-orang itu yang tidak sabar ketika kita mengalami sakit, atau mungkin keluarga kita mengalami sakit. Kita sakit, keluarga kita sakit, periksa ke dokter, misalkan demikian. Periksa ke dokter, kemudian sudah nyoba dokter ini gak sembuh, ganti dokter lain gak sembuh, ya, ganti dokter lain gak sembuh. Coba tanyakan pada diri kita. Bukan masalah usahanya ya, bukan masalah mengusahakannya. Ini gak sembuh, gantian gak sembuh. Tapi coba tanyakan kepada kita, ketika kita mencoba satu dokter yang kita mau periksa, kita ketika berangkat itu keyakinan kita apa? Keyakinan itu kita mau periksa itu mau apa? Apakah mungkin di dalam diri kita, ini kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, kita ke dokter dengan keyakinan kalau ke dokter itu nanti akan bisa sembuh, karena dia sudah terkenal obatnya manjur dan yang lainnya. Kalau kita memiliki prinsip atau pandangan demikian, bisa jadi kita diuji Allah Ta'ala. Orang lain yang sakitnya sama datang ke situ, dia sembuh, kita datang tidak sembuh, ya, obatnya sudah habis sekian kali bahkan tidak sembuh-sembuh. Itu bisa jadi karena masalah keyakinan, masalah keyakinan kita yang salah. Kita salah bahwasanya menyembuhkan adalah dokter itu, obat ini dan yang lainnya. Maka Allah uji. Maka ketika kita mengembalikan kepada keimanan kita, yang menyembuhkan adalah Allah adalah sebagai bentuk ikhtiar, usaha, ya, sebagai usaha supaya kita bisa mendapatkan kesembuhan itu. Maka kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan meskipun kita tidak pergi ke dokter, bahasanya hanya membeli obat saja, tapi tergantung pada Allah Ta'ala, kita minta kepada Allah Ta'ala, atau bahkan tidak membeli obat, kita mencukupkan diri dengan obat-obat umum, misalkan tidak harus pergi ke apotek misalkan, ya biasa, misalkan hanya minum madu atau hawadis sauda yang disunahkan. Yakinan kita adalah Allah yang menyembuhkan biiznillah. Sebenarnya para jamaah kita jujur, orang yang sakit akan cepat sembuh kalau apa? Kalau dia itu meyakini dia bisa dan ingin cepat sembuh. Ya, coba kita tanya pada diri kita sendiri. Ketika kita sakit, pikiran kita itu pengen tetap sakit atau pengen sembuh? Ya, pikirannya pengen sembuh. Jelas itu pengen sembuh. Sehingga berbagai hal itu mau dilakukan. Tapi yang menjadi masalah, ketika kita pengen sembuh, misalkan diberi sesuatu ini, kita coba, kok tidak sembuh ya, ganti ini, dicoba, kok tidak sembuh ya, maka inilah ujiannya. Kita seakan menggantungkan yang menyembuhkan itu adalah
wasilah ini, apakah itu berupa obat, berupa katakanlah makanan, minuman ini dan itu, tapi keyakinan kita masih kecil kepada Allah Ta'ala. Kalau kita keyakinan lebih besar kepada Ta'ala, insya Allah biidznillah. Bahasa kasarnya ketika kita mendapatkan resep 3 hari, kita yakin bahwasanya Allah pasti menyembuhkan kita, kita kemudian melakukan upaya yang dimana itu sebenarnya katakanlah sesuatu yang mungkin ada anjuran untuk tidak dilakukan, tapi ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Contoh, misalkan seseorang itu sedang sakit, kemudian dia dianjurkan supaya tidak terlalu banyak gerak, ya nggak tahu sakitnya apa, jangan banyak gerak begini dan begitu, ya. Tapi kita yakin bahwasanya itu anjuran, itu saran. Tapi kita yakin bahwasanya Allah yang menolong kita. Maka ketika kita sedang sakit, boleh secara hukum ketika kita sedang sholat, misalkan karena sakit berdiri, misalkan kita kurang kuat dan yang lainnya, maka kita duduk, itu secara hukum boleh. Tapi kalau kita memiliki keyakinan untuk bisa menyempurnakan sholat kita dengan cara berdiri, dan kita masih mampu berdiri dan kita mencoba, maka biidznillah itu akan mempercepat kita, mempercepat untuk bisa kuat. Jangan malah menyerah. Kenapa kok duduk? Ya karena sedang sakit, sarannya dokter harus duduk dulu, nggak boleh berdiri. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mencoba. Ya, tapi kalau kita mencoba, maka insya Allah biidznillah akan lebih cepat sembuh. Nah, inilah keyakinan yang paling penting para jamaah terkait dengan rububiyah ini, baik itu masalah makanan tadi atau masalah sakit ini. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Rum ayat ke-40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang khalaqakum, yang menciptakan kalian, tsumma razaqakum, yang beri rezeki pada kalian, tsumma yumitukum, kemudian yang mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bagaimanakah sifat atau tauhid rububiyah harus kita yakini. Kita sebutkan penjelasan sedikit tambahan dari penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah makan dan minum ini. Ketika Allah berfirman, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, maka beliau mengatakan wahadhi kallati qablaha, dan ini seperti sebelumnya. Bayyana subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan annal ibada kullahum jiya', bahwasanya semua hamba pada asalnya lapar, illa man at'amahullah, kecuali Allah berikan makan kepadanya. Tsumma yatlubu min ibadihi, kemudian Allah meminta kepada hambanya ayyastat'imuh, agar hamba itu minta makan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyut'amahum, agar dia diberikan makan Allah Ta'ala. Kenapa kita harus minta makan kepada Ta'ala? Apakah kita, ya Allah berilah saya nasi ini, nasi itu, begitu ya? Kalau makan minta seperti itu, sebenarnya permintaan itu bebas, boleh ya, sampai kita tahu bahwasanya ada kalau kita memiliki sesuatu permintaan yang spesifik, ya, kalau kita mau katakan itu boleh, meskipun itu sebenarnya sesuatu yang terlalu kecil kalau meminta, ya. Yang kita pahami di sini para jamaah, kenapa kita minta makan kepada Allah? Maka dikatakan oleh beliau, yaitu li'annalladzi yakhruju zar'a, karena yang mengeluarkan tanaman, ketika ditanam, tumbuh, berbuah, atau kemudian menjadi makanan pokok misalkan, wa yadurrud dara', dan juga yang melimpahkan air susu dari binatang-binatang yang ada, huwa subhanahu wa ta'ala, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini pelajaran pentingnya itu kepada para petani.
para petani ketika dia menginginkan mengenal Allah SWT itu sangat mudah kalau dia betul-betul memahami bagaimanakah dia proses bertani itu. Ketika dia menanam katakanlah jagung, ya, awalnya berbentuk biji jagung, ditanam, ditutupi dengan tanah, kemudian dirawat, diairi atau mungkin diberi pupuk, ya. Kalau kita lihat setelah itu kemudian jagung ini pecah, kemudian muncul katakanlah calon daun atau calon batang dan yang lainnya. Kalau melihat yang namanya calon itu kan lembek, masih lemah, ditutupi dengan tanahnya lebih keras. Tapi kok bisa ini kemudian memecahkan tanah yang ada di atasnya? Siapa yang bisa melakukan ini begitu? Dan itu bagi seorang petani tidak terpikirkan ketika dia tidak mau memikirkannya, ya, karena dianggap biasa, ya memang begitu, tanaman ditanam ya tumbuh sendiri. Tidak pernah berpikir benda yang tadinya itu lembek kemudian bisa menembus tanah di atasnya yang sangat keras, ya. Maka inilah yang namanya tauhid rububiyah tadi itu. Maka pada asalnya semua makanan yang kita makan itu ada karena Allah yang mengadakan. Maka ditegaskan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Waqiah ayat 63 65. Afara'aitum ma tahrusun. Ya, tidak akan memperhatikan apa yang kalian tanam, A antum tazra'un am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Maksudnya menanam di sini menanam sampai timbul atau sampai menghasilkan buahnya, menghasilkan hasilnya. Maka dikatakan oleh Allah, lau nasya'u, kalau sekiranya kami menginginkan, Allah menginginkan, la ja'alnahu khutama, akan kami jadikan tanah itu kering, tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan. Fadoltum tafakkahun, kemudian kamu menjadi bingung, menjadi tercengang, kok gini, kok nggak berhasil, ya. Maka ini Allah katakan bahwasanya ada tanaman-tanaman itu yang memang Allah berikan kesuksesan di dalam hasil tanamnya, ada yang diberi ujian tidak berhasil. Maka ini semuanya adalah Allah yang mengatur. Ya lihwa azani wa azkullah. Bagaimana dengan pakaian? Kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menjelaskan di sini. Ya ibadi kullukum ar. Wahai hambaku, kalian semua adalah ar, yaitu telanjang. Aiqad badat auratuhu. Maka awalnya kalian itu tidak berpakaian atau terlihat auratnya. Illa man kasahullah, kecuali Allah memberikan pakaian padanya. Wa yasurul lahul kiswah, Allah mudahkan pada kalian pakaian. Maka Allah berfirman, illa man kasautuhu, kecuali yang aku berikan pakaian padanya, fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Beliau menjelaskan tentang masalah firman Allah ini, utlubu minni al-kiswah, mintalah kepadaku pakaian, aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Apa alasannya? Li'anna kiswata bani Adam, karena pakaian anak Adam mimma akhrajahullahu ta'ala minal ard, ini adalah sesuatu yang Allah keluarkan dari muka bumi ini. Pakaian-pakaian yang kita pakai ini, ya, itu sumbernya juga dari bumi, ini. Walau sya'allahu ta'ala, kalau Allah menghendaki, lam yatayassar dzalik, tidak dimudahkan Allah Ta'ala, tidak akan dipermudah, tapi Allah mudahkan bagi kita. Kita memakai pakaian katakanlah kain, ya, kain itu asalnya dari apa? Benang, ya, benang. Nah, benang itu hasilnya dari, ada yang dari kapas misalkan, ya, ada kemudian, ya, intinya semuanya kembali kepada tanah, Walaupun ada yang namanya kain sutra, misalkan dari sutra, misalkan demikian, ya, maka itu pun juga dari ulat sutra, misalkan demikian.
Itu pun juga ulatnya ini Allah yang menghidupkan begitu, Allah yang menciptakan. Jadi sumber utamanya adalah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya para jamaah, bab ini atau masalah ini adalah masalah keseharian yang kita ketahui, masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian. Maka mari kita itu tidak hanya melihat sesuatu itu dengan yang sudah umum, sudah biasa, tanpa kita itu tadabbur, tanpa kita itu mengkajinya. Cobalah sejenak kita berpikir ketika kita katakanlah memakai pakaian tertentu, sebelumnya pakaian ini sebelum ini kira-kira pakaian ini apa ya asalnya, gini dan seterusnya. Nanti ujungnya adalah kita beriman kepada Allah bahwasanya ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan. Kita makan roti kah, makan daging kah, makan ayam kah, ya. Maka itu ketika kita tadabburi, kita kaji dari sumbernya, asalnya dan yang lain, kita akan bersyukur kepada Allah taala. Sekarang yang namanya katakanlah daging dari berbagai macam hewan yang ada. Kenapa katakanlah semacam hewan yang besar yang seperti lembu atau sapi, ya, itu dijadikan salah satu makanan oleh hamba, oleh manusia ini. Padahal masya Allah hewannya besar segitu, ya. Tapi Allah tundukkan tidak menjadi buas, bukan menjadi binatang yang buas. Memang Allah ciptakan kemudian untuk dikonsumsi oleh manusia. Beda dengan binatang yang lain, meskipun kecil tidak boleh. Misalkan yang katakanlah yang buas dan yang lainnya, ya kecil maka tidak boleh dikonsumsi. Allah memang buat demikian. Yang ini semuanya para jamaah, ketika kita mentadaburinya, ketika kita katakanlah merenungkan, mengkajinya, maka kita akan mengetahui bagaimanakah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terkait dengan masalah makanan dan pakaian. Sekarang kita masuk kepada bagian yang berikutnya, masalah maghfirah, masalah ampunan. Di dalam lafaz yang berikutnya Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini bahwasanya ya ibadi wahai hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat salah, berbuat dosa yaitu di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan ampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya akan ampuni kalian. Masalah maghfirah atau ampunan atau masalah apa namanya minta ampun, istighfar ini para jamaah bukan hal yang baru bagi kita, babnya maksudnya. Oleh karena itu maka kita tidak terlalu banyak menyampaikan hal ini, hanya mengingatkan bahwasanya kita ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Jadi apa namanya dosa? Rasul bersabda kullu bani Adam khata'. Bahwasanya semua anak Adam itu khata', itu adalah orang yang sering berbuat salah. Tidak sekali, dua kali, tapi sering. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat, supaya tidak numpuk dosanya, tidak numpuk. Kemudian Rasulullah SAW sendiri mencontohkan yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala tidak kurang dari 70 kali sehari, bahkan 100 kali sehari. Ini menunjukkan bagaimanakah kita diperintahkan untuk selalu mengamalkan hal ini, mohon ampun kepada Allah dalam setiap saat. Istighfar itu kaitannya dengan taubat tentunya. Maka kalau kita berbuat salah kepada Allah, berbuat maksiat dan yang lainnya, maka syaratnya diingat ada 3 kalau itu hubungannya dengan Allah. Yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesali, kemudian al-atar atau al-iqla, yaitu meninggalkan, dan kemudian al-azam, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Ini syarat dari taubat. Kalau hubungannya dengan manusia, maka harus minta penghalalannya, yaitu minta maaf kepada orang yang kita mungkin bersalah padanya. Ayyuhal ikhwah a'azani wa azakumullah. Di dalam lanjutan
hadis qudsi ini Allah berfirman, ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai atau tidak bisa sampai kepadaku untuk memberi madarat kepada Allah Ta'ala. Fatadurruni, akhirnya kalian memberi madarat kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi manusia ini meskipun berusaha semaksimal mungkin mau memudaratkan Allah Ta'ala, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Ya, karena dia ciptaannya Allah Ta'ala. Atau sebaliknya memberi manfaat kepada Allah Ta'ala, juga tidak akan pernah bisa memberi manfaat Allah SWT. Artinya tidak ada gunanya memberi manfaat kepada Allah, memberi madarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak ada gunanya. Karena apa? Ya karena hamba ini adalah yang dialah mendapatkan madarat atau mendapatkan manfaat, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba itu melakukan berbagai macam amalan bermanfaat, ya itu bagi dia sendiri. Akibat yang menerima adalah dia sendiri. Dia melakukan berbagai macam madarat yang menjadi akibatnya atau yang menanggung dia sendiri juga, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bagian ini oleh azani wa azkullah menunjukkan bagaimanakah Allah ini ghani, Allah ini maha kaya. Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Allah tidak butuh kepada hambanya. Maka diantaranya di dalam ayat Allah disebutkan surat Ali Imran 176, Allah berfirman, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a. Dan janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirisaukan, dibingungkan oleh apa? Orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Jangan membuat engkau sedih wahai Rasulullah SAW. Siapa? Alladzina yusari'una fil kufr, mereka kembali kafir lagi. Innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran penting dari ayat ini para jamaah, ketika kita katakanlah mendakwai seseorang, ya sudah lama pelan-pelan kita dakwai, kemudian qadarullah ketika kita pas ada perlu tidak bisa mendakwainya, mungkin sedang pergi kemana, agak lama lagi, kemudian kita kembali lagi, ternyata sudah berubah lagi, ya sudah balik lagi artinya sudah tidak melakukan katakanlah kebaikan lagi, balik ke seperti asalnya. Maka jangan kita risau, artinya jangan kita itu gundah, ya. Karena apa? Dikatakan di sini karena apa yang dilakukan tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Padahal Rasulullah SAW ini sangat sayang kepada umatnya, Tapi kemudian Allah mengingatkan, kalau memang ada umatnya yang tadinya sudah beriman kemudian dia itu murtad keluar lagi, ya memang Allah mentakdirkan demikian. Bisa jadi dia itu nggak sungguh-sungguh, sehingga supaya diketahui dia itu sungguh-sungguh atau tidaknya, dan Allah tidak rugi dengan hal itu. Ya, inilah pentingnya bagi kita para jamaah. Ketika kita mendakwai seseorang, kemudian seseorang itu katakanlah sudah berhasil kita dakwai, kemudian kita ajak, kemudian kita katakanlah bisa melakukan berbagai macam kebaikan, terus kemudian kita qadarullah ada perlu lain kita tinggalkan, terus kemudian ternyata balik lagi, ya jangan merasa dakwah kita gagal. Dakwah kita sudah berhasil ketika kita sudah mendakwai dia bisa berubah begini begitu. Adapun ketika ada masa jeda kemudian dia berubah lagi, ya karena lingkungannya, karena dia sendiri mungkin saat itu masih belum kuat keimanannya sehingga mudah dipengaruhi oleh yang lainnya lagi. Jangan merasa kita itu tidak berhasil, karena kalau kita merasa demikian akhirnya apa? Akhirnya kita putus asa. Sudah lama tak dakwai, ya tak tinggal 1 bulan saja sudah balik lagi, ya sudah sakarepmu, ya. Ya, ini sebenarnya justru kita kembali lagi. Waduh, ini kok udah kembali, ya berarti harus memulai dakwah lagi seperti dahulu supaya dia kembali lagi, ada semangat lagi seharusnya, bukan sebaliknya.
Kemudian dalam ayat yang lainnya surat An-Nisa ayat 131 Allah berfirman dalam petikan ayat itu, wa in takfuru, dan jika kamu ingkar kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ard, maka ketahuilah sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah maha ghani, yaitu maha kaya dan maha terpuji. Namanya orang kaya para jamaah itu orang yang tidak butuh. Maka dikatakan Allah itu maha kaya, Allah tidak membutuhkan hambanya apapun. Allah tidak membutuhkan hambanya. Yang butuh adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memperjelas ini disebutkan di dalam bagian hadis yang berikutnya, dalam firman Allah atau hadis qudsi ini yang berikutnya, bagaimanakah namanya seorang hamba ini ketika mereka itu taat atau ketika mereka itu maksiat, apakah mempengaruhi kedudukannya Allah atau tidak. Maka disebutkan dalam lanjutannya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hambaku, kalau sekiranya orang yang paling awal di antara kalian, siapa? Adam, ya. Wa akhirakum, dan yang paling akhir di antara kalian siapa? Tidak tahu, ya, karena tidak tahu nanti siapa yang paling akhir. Wa insakum, yaitu dari jenis manusia, wa jinnakum, atau dari jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya memiliki satu hati yang paling, satu hatinya orang yang paling bertakwa. Jadi semuanya bertakwa, tidak ada yang tidak bertakwa. Yang paling bertakwa tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau semua manusia ini, tidak hanya manusia, jin juga semuanya bertakwa kepada Allah Ta'ala, apa firman Allah? Ma zada dzalika fil mulki syai'a, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Padahal semuanya takwa, tidak akan membuat derajatnya Allah itu naik. Ya, tidak akan membuat derajat Allah itu akan naik. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, semua hamba bahkan jin, ya, semua manusia bahkan jin, mereka itu memiliki hati yang paling fajir, hati yang paling buruk, yang paling jelek, ya, semuanya demikian. Mana qasodalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah sedikit pun. Inilah dikatakan bahwasanya Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada hambanya. Kadang-kadang para jamaah, ketika istilah ini tidak difahami dengan sebaik-baiknya, ya, maka orang-orang itu ketika salah mendengar itu jadi salah paham, jadi salah paham. Maka jangan sampai kita salah di dalam menyampaikannya. Yang kita harus tekankan bahwasanya apapun yang kita lakukan itu berakibat pada diri kita sendiri. Maka nanti di bagian akhir disebutkan itu. Baik, kita sedikit tambahkan penjelasan terkait dengan barusan yang kita sampaikan ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas ini semuanya. Di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terkait dengan Allah Maha Kaya ini, tadi sudah kita baca, terulang kembali bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ini menunjukkan bahwasanya kekayaannya Allah Taala tanpa batas dan maha terpuji, karena memang Allah zat yang berhak dan layak untuk dipuji. Seperti kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka kata alhamdu itu adalah merupakan pujian bagi Allah, dan asal muasalnya yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah azani wa azakumullah.
Setelah kita mungkin mengetahui bagaimanakah Allah Ta'ala itu tidak akan naik derajatnya ketika manusia semuanya takwa, dan kemudian tidak akan turun derajatnya ketika semua orang itu melakukan perbuatan yang fajir, perbuatan yang buruk. Kemudian di berikutnya hadis lebih disebutkan perbandingannya bagaimanakah kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, sesungguhnya sekiranya yang paling awal, yang paling akhir, manusia dan jin, di antara kalian semuanya qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berdiri ya di dalam satu tempat yang sama atau satu tempat. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, berdoa kepadaku. Jadi bareng, bahasanya demikian. Semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebutkan Allah Ta'ala? Fa'ataitu kulla wahidin, aku akan berikan kepada setiap orang yang meminta itu mas'alatahu, permasalahannya. Kalau kita katakan sekian, katakanlah juta, miliar orang, ya, mereka meminta dan berbeda, semuanya berbeda permintaannya, Allah akan beri satu persatu sesuai dengan permintaannya. Dan ini tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semuanya meminta, dikatakan mana qasadzalika mimma indi, tidak akan mengurangi sesuatu pun yang ada di sisiku, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana perbandingannya? Illa kama yanqusul mihyat, sebagaimana jarum idza udkhilal bahar, ketika dimasukkan laut kemudian dia diambil lagi, maka air yang ada di jarum itu tidak sebanding dengan air yang tersisa di lautan. Jadi sama sekali tidak terkurangi, ya, sama sekali tidak terkurangi. Jadi bagaimanakah kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, kekayaannya Allah, maka ini kita tidak bisa membayangkan. Maka Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh, ya, la taghiduha nafaqatun sahhaul lail wan nahar, tidak akan berkurang, yaitu nafaqah, infak, dan juga sahhaul lail wan nahar, yaitu infak itu kan memberi. Tangan Allah penuh, kemudian Allah akan memberikan kepada hambanya, baik itu di waktu malam atau di waktu siang, dan setiap hari Allah memberikan ini kepada hambanya, setiap hari, setiap saat, ya. Maka kemudian beliau bersabda, maka beliau mengatakan, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard, tahukah kalian apa yang telah diinfakkan Allah Ta'ala sejak diciptakannya langit dan bumi? Ya, sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Maka itu semuanya adalah diberikan Allah Ta'ala kepada yang namanya bumi dan langit ini, dan juga kepada hamba yang ada di bumi ini. Maka semuanya itu diberikan, fa innahu lam yaghid ma fi yadihi, sesungguhnya itu semuanya tidak mengurangi apa yang di tangan Allah yang penuh tadi itu. Jadi tetap yang ada di tangan Allah kekuasaan sempurna, tidak berkurang sedikit pun dan tidak butuh tambahan juga. Maka ini semuanya menunjukkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah,
maka hendaklah meminta kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu, kalau orang Jawa mengatakan sungkan, ya, doanya doa sungkan. Kalau saya minta banyak nanti gimana ya, Allah nanti berkurang begini atau enggak enak dan seterusnya. Minta kepada Allah semaksimal mungkin, tidak akan mengurangi sedikit pun yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, idza da'a ahadukum, kalau salah seorang dari kalian berdoa, fala yakul, jangan doa dengan mengatakan ini, Allahumma firli in syi'ta, kata-kata belakangnya ini, ya Allah ampunilah aku in syi'ta, jika engkau menghendaki. Walakin, akan tapi, liya'zim, tapi harus pastikan, al-mas'alata, tapi hendaklah engkau harus serius memastikan apa permintaanmu. Fal yu'addimir raubah, dan juga hendaklah engkau mengagungkan keinginanmu, membesarkan keinginanmu, jangan ragu-ragu. Kalau minta yang besar, minta yang banyak, minta saja, tidak ada masalah, ya. Kenapa? Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Karena Allah Ta'ala tidak merasa keberatan terhadap sesuatu pun yang diberikan kepada makhluknya ini. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW salah satu doa yang besar sekali, dan kita tidak perlu sungkan untuk berdoa ini karena dia dicontohkan Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu surga. Maka diperintahkan, jangan kita ragu-ragu untuk minta surga. Bahkan Allahumma nas'aluka jannatal firdaus, ya Allah berilah aku atau masukkan aku pada surga firdaus. Apa pantas Ustaz kita masuk firdaus? Pantas tidak pantas bukan urusan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nanti yang menempatkan. Nah, kalau kita tidak minta, ya kapan, mana mungkin diijabah, ya enggak, karena disuruh minta. Maka minta yang terbaik, minta yang terbanyak. Oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang sungkan. Sungkan pada asalnya memang bisa jadi baik, bisa jadi tidak, tergantung penempatannya bagaimana. Dalam berdoa harus yakin, tidak boleh kita ragu-ragu. Seperti kata insyita, jika engkau berkehendak ya Allah, ini berarti doa agak benar-benar, ini doanya tidak sungguh-sungguh, ya. Atau dalam ayat lain dikatakan, idza da'a ahadukum falyazim fid du'a, kalau kamu berdoa maka hendaklah betul-betul serius dalam doanya. Wala yaqul, dan jangan mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah kalau engkau mau a'tini, berilah saya. Kalau Allah tidak mau berarti kan tidak, kan begitu, ya. Kenapa? Fa innallaha la mustakrihalah, karena Allah tidak bisa dipaksa. Ya, kita tidak berhak untuk memaksa Allah SWT. Ya sudah, kita minta saja kepada Allah semau kita, ya. Minta mau yang ini yang itu boleh, ya. Yang penting adalah minta kebaikan, jangan minta keburukan, minta berupa kebaikan. Oleh karena itu, ya ikhwah azani wa azkullah, sekali lagi ditekankan di sini, apapun yang ada di sisi Allah Ta'ala itu semuanya adalah tetap dan tidak berkurang. Maka ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah berfirman, ma'indakum yanfad, apa yang di sisi kalian itu akan yanfad, akan lenyap, akan hilang, akan sirna. Ya, kita memiliki harta, ya kita memiliki ini, memiliki itu, lama-kelamaan akan hilang. Kalau tidak hilang, kita yang hilang, ya. Kita punya rumah, kita punya mobil, ya. Mungkin masih ada, kitanya yang hilang karena kita sudah mati, kita sudah meninggal. Akhirnya semuanya akan hilang. Wa ma indallah baqin, dan apa di sisi Allah adalah kekal. Tidak ada yang namanya sirna, tidak ada namanya lenyap. Kekal di sisi Allah Ta'ala. Apa yang ada di sisi Allah Ta'ala semuanya kekal. Kemudian tadi disebutkan para jamaah permisalan, ya. Permisalan yang terkait dengan bagaimanakah kekuasaannya Allah, kekayaannya Allah dengan yang kita miliki atau yang kita minta. Kita minta semua yang kita inginkan, bahkan seluruh makhluk ini meminta, seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air laut.
Ya, ketika dicelupkan diambil, dibandingkan laut tidak ada bandingan sama sekali. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk meminta sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala, minta yang banyak, minta yang besar, silahkan. Ya, tidak ada larangan atas hal itu, karena tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Dicontohkan seperti misalkan keberadaan surga, keberadaan surga, kekalnya surga dan keberadaan yang ada di surga. Disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-32-33, Allah berfirman, wa faqihatin katsirah la maktu'atin wala mamnu'ah. Wa faqihatin katsirah, dan buahnya banyak. Banyak seberapa? Tidak terhitung, banyak sekali. La maktu'atin, tidak pernah berhenti berbuah, terus berbuah. Wala mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Kita pahami secara sederhana para jamaah, ketika kita memiliki pohon buah misalkan, sebanyak apapun pohon buah yang kita miliki, ya, maka ada saatnya dia berbuah, ada saatnya dia tidak, musiman, kan begitu. Ya, kemudian kita di dunia juga dilarang mengambil yang bukan hak kita, milik orang lain nggak boleh diambil. Tapi di surga satu pohonnya itu banyak, jangan sampai ada pikiran di surga tidak ada pohon ini dan pohon ini. Semua keinginan kita akan dipenuhi, ya, semua keinginan akan dipenuhi. Dan juga kalau kita menginginkan sesuatu, maka tidak ada larangan, tidak ada larangan. Apa yang kita lihat kita minta, bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita memetik bahasanya, maka pohon itu akan datang dan kita tinggal memetiknya saja. Inilah nikmatnya surga yang Masya Allah, yang maha besar. Maka tentunya kita suruh doa Allah Ta'ala agar kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan ini terkait dengan rangkaian hadis yang hubungannya dengan salat kusuf atau salat gerhana. Maka dipetikan hadis itu ada sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari di dalam kitab Jami'ul Hikam dan juga Qawaid wal Fawaid. Disebutkan di dalam tengah-tengahnya hadis tentang khutbahnya Rasulullah SAW pada saat salat gerhana itu, beliau bersabda, inni ra'aitul jannah, aku melihat surga, fatanawaltu minha ungqudan, aku melihat surga, kemudian aku memegang, yaitu dari apa yang di surga itu, ungqudan, yaitu setandan. Wallah alam, ini setandan apa? Intinya ada di surga itu yang dipegang Rasulullah SAW satu tandan. Kalau kita tandan itu biasanya di pisang, ya, karena tidak disebutkan ini pisang begitu, pokoknya satu tandan. Yang disebut Rasulullah SAW adalah walau akhadtuhu, kalau sekiranya aku ambil satu tandan itu, la akaltum minhu, dan kalian makan satu tandan itu, ma baqiyatid dunya, maka kalian akan bisa makan selamanya, tidak pernah habis. Ya, tidak pernah habis. Ya, selama masih ada dunia ini. Artinya itulah kekekalan sesuatu yang ada di surga. Maka para jamaah, kalau kita berbicara tentang masalah kenikmatan surga, maka seakan-akan kita itu sangat-sangat dan menginginkan untuk cepat bisa masuk ke sana, untuk bisa menikmati di sana. Dan yang di dunia ini menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Kenikmatan di sini hanyalah kecil, hanyalah sedikit, hanyalah remeh. Di sanalah yang akan kekal, yang akan banyak, yang akan selamanya. Nah, bagaimanakah kita sekarang bisa menumbuhkan di dalam hati kita ini keinginan-keinginan kita yang kekal abadi di surga, dan kita bisa sabar dengan keinginan yang ada di dunia ini. Oleh karena ini faedah yang besar bagi kita, supaya apa? Supaya kita itu ketika terluput, tidak dapat, tidak bisa memiliki di dunia, masih ada harapan di akhirat. Itulah sifat seorang muslim. Kemudian bagian akhir ya ikhwah azani wa azakumullah, di hadis qudsi ini disebutkan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terkait dengan hadis ini, ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya hanyalah amal kalian itu uhsiha lakum, itu akan dihitung amalan kalian, lakum untuk kalian. Kita beramal, kita berbuat di dunia ini akan nanti dihitung, ada yaumul hisab, hari penghitungan amal, dan itu untuk kalian, akibatnya untuk kalian. Summa wafikum iyaha, kemudian aku sempurnakan tentang hal itu, balasannya akan disempurnakan oleh Ta'ala. Kalau memang itu baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau buruk dibalas dengan keburukan. Maka dikatakan faman wajada khairon, maka barang siapa di antara kalian mendapatkan khairon, kebaikan, falyahmadillah, hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan kebaikan nanti, maka hendaklah memuji Allah taala. Atau di dunia ketika mendapatkan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi catatan di akhir, waman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapatkan selain itu bukan kebaikan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Artinya jangan mencela Allah Ta'ala, celalah diri sendiri, atau mencela orang lain. Jadi kita harus mencela diri kita sendiri. Karena apa? Ya karena tidak bisa melakukan kebaikan. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Maka disebutkan bagaimanakah balasan yang sempurna yang Allah akan berikan di akhirat kelak. Maka disebutkan di dalam banyak ayat dan juga di dalam beberapa hadis yang ada, tentunya ayat yang juga sering kita dengarkan. Itu seperti surat Al-Zalzalah, Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang mengamalkan seberat biji dzarrah, yaitu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali, itu mengamalkannya berupa khairan, kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Melihat apa? Melihat balasannya, melihat akibatnya. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran, dan siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun seberat biji sawi, dia juga akan melihatnya, yarahu, dia akan mendapatkan balasannya. Nah, maka di sini para jamaah, ketika kita melakukan suatu amalan, tidak kita harus bisa memilah ini yang baik ataukah ini yang buruk. Kalau yang baik itu segera kita amalkan, kita istiqomahkan. Tapi kalau yang buruk harus dikurangi dan dihilangkan. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka dapati semua apa yang mereka telah lakukan. Jadi kita ketemukan di dunia ini akan kita dapati semua catatannya di akhirat kelak. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan pernah dolim, tidak akan pernah dolim terhadap siapapun, terhadap seorang pun. Semua yang kita lakukan ada catatannya. Jangan sampai kita meragukan catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara manusia kita bisa menyembunyikan, kita melakukan ini, kita tidak bicara, kita tidak beritahukan, ya akan tersembunyi, tidak akan ada yang tahu, ya. Tapi kalau di sisi Allah semuanya akan ditampakkan kepada kita, ya. Maka ayat yang berikut ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6, Allah berfirman, yauma yab'atsumullahu jami'an, pada hari mereka semua dibangkitkan, manusia dibangkitkan, fayunabbi'uhum bima amilu, maka akan diberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan selama di dunia, diberitahukan, ya. Tapi apa? Firman berikutnya, ahsahullah wa nasuh, Allah menghitung semua amalan itu, tapi ternyata manusia ini banyak yang lupa. Banyak yang lupa kalau sudah melakukan itu. Artinya apa para jamaah? Amalan-amalan yang sudah kita lakukan di dunia ini, untuk kita bisa menghitung secara pasti yang sudah kita lakukan apa, yang ini berupa baik apa, yang buruk apa, itu susah kita. Ya, kita susah. Jangankan dalam sekian waktu, dalam sehari saja misalkan. Dalam sehari saja, kalau kita mau mencoba misalkan hari ini tadi, kita di misalkan sore hari atau di malam hari
mengingat-ingat yang kita lakukan apa saja, ini kebaikannya, ini keburukannya, bisa jadi yang terluput, ada yang terluput. Sudah begitu, kalau sudah sekian hari lupa sudah. Kalau kita ditanya misalkan seminggu kemarin, sepekan kemarin, apa yang kita lakukan, sudah kadang-kadang ndak ingat begitu, ndak ingat, ya. Kalau kebaikan mungkin masih diingat kalau kebaikannya, ya. Tapi keburukan ndak ingat, ya. Kecuali kalau orang yang setiap kali atau setiap waktu dia muhasabah, selalu apa? Selalu ingat kekurangannya untuk apa? Untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani waskullah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan oleh Allah taala pada hari kiamat secara sempurna. Jadi tidak boleh kita meragukan akan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat nanti itu akan diberikan yaitu balasan yang sempurna pada kalian. Pahala kalian diberikan secara sempurna, tidak ada dikurangi sedikit pun, ditambah juga enggak. Artinya ditambah juga enggak, artinya apa? Bahwasanya sesuai dengan apa kita lakukan. Kecuali kalau Allah menghendaki akan diberikan tambahan. Ya. Kalau namanya tambahan adalah merupakan rahmah, merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang di bagian akhir ya ikhwah azani wa azakullah tadi, kalau seseorang itu mendapatkan kebaikan hendaklah mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau tidak, ya kalau tidak, maka jangan mencela kecuali dia mencela dirinya sendiri. Kecuali mencela dirinya sendiri. Ya karena apa ya? Karena sudah diberitahu ini yang benar, ini yang salah. Maka kalau benar lakukanlah, akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Tapi kalau salah jangan dilakukan. Kalau tetap dilakukan ya sudah, itu berarti ditanggung sendiri. Ya tidak bisa kemudian protes ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itu salahmu sendiri, bahasanya demikian. Ya. Maka ayat yang berkaitan dengan hal ini ataupun keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat surat An-Nahl ayat 97 ini menunjukkan bagaimanakah kita harus memiliki usaha atau upaya yang keras supaya kita itu lebih baik. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Barang siapa beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Berarti ada dua, amalan soleh dan iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Tidak hanya itu, walanajziyannahum ajrohum, dan aku akan balas kepada mereka dengan balasan pahala, diberi pahala. Dan lebih dari itu Allah berfirman, bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dimana balasan dari Allah itu lebih baik daripada yang mereka perbuat. Nah tadi kita katakan bahwasanya kalau kita melakukan amal kebaikan, maka Allah akan sempurnakan balasannya. Ya, akan sempurnakan balasan, tidak kurang tidak lebih. Kurang tidak mungkin, lebih sangat mungkin, tergantung kualitas amal kita. Makanya dikatakan di sini Allah akan memberikan balasan itu lebih baik daripada amalan kita. Amalan kita akan diberi balasan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat yang lainnya, surat Sajdah ayat yang ke-21, Allah berfirman, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, yaitu di dunia maksudnya. Allah hanya menguji dunia dengan yang kecil-kecil aja, yang dekat ini. Dunal adabil akbar, sebelum adab yang besar, yaitu di akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau misalkan di sini ada berbagai macam
ujian, siksaan, musibah, bencana dan lainnya para jamaah, itu adalah sebagian kecil yang Allah berikan di dunia ini, belum yang nanti yang besar, belum nanti yang besar. Bicara masalah nanti, jangankan yang nanti, seperti berbagai macam bencana yang ada itu, kalau kita lihat katakanlah di Indonesia, di negara lainnya, itu terjadi di beberapa tempat, kemudian waktunya juga singkat, nggak berwareng di semuanya juga enggak, ya, hanya sedikit dan kecil. Nah, ini semuanya apa? Semuanya untuk memberikan pelajaran kepada manusia agar kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu jangan sampai kita itu kemudian menjadi orang yang katakanlah dengan ujian yang hanya kecil, hanya sedikit, kemudian itu menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hanya ujian yang bahasanya hanya ujian diri kita, kemudian ujian yang ada di keluarga kita, ya memang harus sabar. Itulah yang Allah sedang berikan kepada kita. Itu semuanya untuk supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala, keimanan kita semakin bertambah, keimanan kita semakin kuat, sehingga menjadi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka yang terakhir di sini kita sampaikan mungkin sebagai faidah dari yang sudah kita sampaikan di awal terkait dengan bab yang kita bacakan barusan ini, insyaallah ta'ala, bahwasanya faidah yang kita ambil mulai dari masalah Allah Ta'ala, yaitu memberikan makan, memberikan minum, juga memberikan pakaian. Kita nukilkan faidah-faidah yang dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan Anal insana bal kullu al ibad bal kulla al ibad, bahwasanya manusia bahkan seluruh hamba ja'iuna muttaruna ila ta'am, mereka semuanya asalnya lapar dan mereka sangat butuh secara darurat atau sangat membutuhkan yang namanya makanan. Illa man at'amahullah, kecuali yang Allah berikan makanan padanya. Wa taratabu ala hadil faidah, faidahnya apa? Yaitu su'alul insan rabbahu, hendaklah manusia itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastinahu bisu'alillah an su'alil ibad, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak butuh, ya, tidak butuh kepada permintaan hamba ini. Artinya ketika hamba meminta, Allah memberikan, maka itu yang mendapatkan faidah ya dia sendiri, hamba itu sendiri. Beda dengan minta kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia, kemudian manusia itu memberikan, mungkin dia mendapatkan pujian, mendapatkan katakanlah kedudukan. Ya, kalau antara manusia memang demikian, tapi kepada Allah Ta'ala maka itu kembali kepada diri sendiri. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada diri kita, maka inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga masalah pakaian juga demikian sama. Maka kemudian beliau memberikan faedah di sini, wa innama dzakarallahu azza wa jalla al-'ura ba'da dzikri ta'am. Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi ini, menyebutkan tentang masalah pakaian, artinya tidak memakai pakaian pada asalnya. Setelah menyebutkan masalah makanan, beliau katakan li anna ta'am kiswatud dakhil, karena makanan adalah seperti ibaratnya pakaian yang di dalam, kebutuhan jasad manusia yang di dalam, ya. Walibas kiswatud dohir, adapun pakaian itu adalah pakaian secara lahir, secara luar. Jadi kita butuh untuk yang bisa menutupi yang dari luar dan dari dalam. Nah, kalau kita pakaian ini berarti yang dari luar. Yang dari dalam adalah makanan kita, ya. Maka kalau jiwa atau badan ini tidak diisi dengan makanan, ya akan lapar dan bisa jadi sakit dan bisa jadi nanti meninggal. Maka butuh namanya pakaian dalam bentuk makanan ini. Kemudian jalihwa azani wa azakullah. Faedah berikutnya, anak bani Adam khata'un. Anak Adam ini salah
sering berbuat salah. Yukhti'una katsira, banyak berbuat salah fil lail wan nahar, di waktu malam dan siang. Walakin akan tapi hadal khata, tapi kesalahan ini yuqabiluhu maghfiratullah. Ini ada yang dihadapannya adalah ampunannya Allah Ta'ala likulli dzambin, untuk setiap dosa. Jadi Allah Ta'ala memberikan yaitu ampunan kepada hamba yang berbuat dosa. Wa anna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa, tidak terkecuali. Tapi tadi syaratnya yaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatarattabu ala hadza, maka yang terdapat hal ini atau apa namanya yang mengakibatkan ini, anal insan, bahwasanya manusia ya'rifu qadra nafsi, manusia itu biar mengetahui kadar dirinya, mengetahui tentang dirinya itu siapa. Fakulama ahta'a, setiap dia salah, istaghfarallah azza wa jalla, hendaklah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya, ya ikhwah azani wa azakullah, di dalam bagian akhir tadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, dan seterusnya, fayustafadu minha, maka faedah dari ini al-hasu alal amali salih, ini anjuran untuk beramal saleh, hatta yajidal insan al khair, hingga manusia mendapatkan kebaikan. Maka disuruh terus beramal kebaikan, ya, sampai betul-betul dia memahami ini kebaikan dan dia istiqomahkan. Maka ini penting bagi kita untuk istiqomah. Kemudian yang di bagian akhir, anal asi saufa yalumu nafsah, bahwasanya orang bermaksiat nanti itu akan mencela dirinya sendiri. Idza kana fi waqtin la yanfa'ul laum, yaitu ketika di waktu tidak akan mendapat lagi celaan itu, walan nadam, dan yaitu penyesalan, ya. Artinya apa? Di akhirat kelak nanti sudah tidak ada manfaatnya lagi penyesalan, ya. Maka kalau mau menyesal, ya, hendaklah menyesal ketika di dunia, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala dan melakukan perbuatan yang baik. Maka nanti ketika di hadapan Allah, maka tidak ada penyesalan lagi. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau tidak mendapatkan kebaikan, tidak melakukan kebaikan, jangan mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Nah, ini secara umum para jamaah, kalau sudah kita mendapati syariat Allah Ta'ala, diperintahkan ini, dilarang ini, kemudian ketika kita bisa melakukan kebaikan dan ternyata kita juga masih melakukan keburukan, ternyata keburukan ini yang membuat kita katakanlah terjerumus semakin besar, akhirnya kebaikannya berkurang, maka kitalah yang harus mencela diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita mengalahkan kebaikan kita dengan keburukan. Maka waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai demikian, tapi harus kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang ada dan kita sedikitkan perbuatan yang tidak baik atau maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita sampaikan kesempatan kali ini, insyaallah di dalam hadis yang sangat panjang ini, ya, poin-poinnya yang penting insyaallah kita sudah memahaminya, bahwasanya kita ini sebagai hamba, Allah menyebutkan bagaimanakah kondisi hamba ini, kondisi kita semuanya, dan Allah lah yang akan memberikan seluruh kebutuhan kita. Maka ketika Allah sebelum memberi kepada kita, kita disuruh minta. Catatan pentingnya, kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika diminta, Allah malah senang. Ketika kita tidak meminta, Allah malah tidak senang. Jadi orang yang banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah malah senang, meskipun banyak. Tapi bagi orang tidak mau berdoa, Allah malah tidak suka, ya. Kemudian ketika manusia ini kemudian diberikan sekian banyak Allah Ta'ala, maka tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak menguranginya meskipun Allah sudah memberi banyak. Atau sebaliknya, orang tidak mau minta kepada Allah Ta'ala, derajat Allah juga tidak akan turun.
Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan hambanya. Sehingga camkanlah, tetapkanlah, dan betul-betul tanamkan pada diri kita, kita beribadah, kita beramal itu untuk diri kita sendiri, tapi harus karena Allah. Harus karena Allah, tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian kita hari ini. Semoga di waktu yang lain tadi dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali bagian yang berikutnya atau hadis yang berikutnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.